Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sumber hikmah yang tak lekang oleh zaman. Salah satu aspek paling menakjubkan dari Al-Quran adalah kemampuannya berbicara tentang realitas fisik dan alam semesta dengan cara yang sangat relevan. Bahkan hingga hari ini, di tengah era di mana sains menjadi rujukan utama dalam menjelaskan fenomena dunia, Al-Quran tetap berdiri teguh sebagai teks yang menyimpan kebenaran, termasuk dalam aspek ilmiah. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan linguistik atau ada petunjuk ilahi yang tersembunyi di dalamnya? Video ini akan mengupas sedikit dari sejumlah ayat Al-Quran yang terbukti sejalan dengan penemuan ilmiah serta pandangan ilmuwan dunia terhadapnya. Salah satu misteri besar sains adalah asal-muasal alam semesta. Teori yang paling diterima saat ini adalah teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari sebuah singularitas, titik yang sangat kecil dengan kepadatan dan energi yang sangat tinggi, yang kemudian meledak dan mengembang hingga membentuk galaksi, bintang, dan planet. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air? Tidakkah mereka beriman? Kata rotqon dalam ayat ini bermakna sesuatu yang menyatu atau tertutup rapat, dan kata fafataqnahuma berarti memisahkan atau membelah. Deskripsi ini sangat cocok dengan pemahaman modern tentang fase awal kosmos. Maurice Bucaille, penulis The Bible, The Quran and Science, menyatakan bahwa penjelasan dalam Al-Quran tentang asal-usul alam semesta sangat sesuai dengan kosmologi modern dan tidak ada dalam teks kitab suci yang lain. Penemuan lain yang luar biasa adalah bahwa alam semesta terus mengembang. Ini dikonfirmasi oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 dan diperkuat oleh pengamatan dari teleskop modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47, Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata musi'un berasal dari akar kata yang berarti memperluas atau meluaskan. Ini merupakan salah satu contoh yang luar biasa bagaimana Al-Quran menggunakan istilah yang secara literal relevan dengan ilmu astrofisika hari ini. Ilmu embriologi baru berkembang secara signifikan dalam 1 abad terakhir. Namun Al-Quran telah menggambarkan tahapan perkembangan janin secara berurutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14,
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami jadikan air mani menjadi sesuatu yang melekat atau alaqah, lalu menjadikan segumpal daging atau mudghah, kemudian tulang-tulang, lalu dibungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Alaqah menggambarkan fase embrio yang menggantung di dinding rahim dan menyerupai lintah. Mudghah berarti segumpal daging yang terlihat seperti substansi yang digigit, sangat sesuai dengan bentuk janin saat pertumbuhan awal. Dr. Kate Elmore, pakar embriologi dari Kanada, menyebut ayat-ayat ini sebagai deskripsi yang luar biasa akurat yang mustahil diketahui pada abad ke-7 tanpa bantuan mikroskop dan teknologi medis modern. Dalam ilmu geologi, gunung memang memiliki akar dalam bumi yang dikenal sebagai struktur isostatik. Fungsinya adalah menjaga keseimbangan kerak bumi. Gunung yang tampak di permukaan bumi hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan struktur yang tertanam jauh ke bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 7. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasa. Dr. Frank Price dalam bukunya Earth menjelaskan bahwa gunung memiliki akar yang menjulur ke bawah, sangat mirip dengan pasa atau pancang tenda. Al-Quran menyebut fenomena yang sangat spesifik tentang dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Penelitian oceanografi menunjukkan bahwa laut dengan kadar garam, suhu, dan densitas yang berbeda bisa bertemu tapi tetap memiliki batas yang membedakan karakteristiknya. Fenomena ini disebut halocline. Jasko Skasti, penjelajah laut legendaris, pernah mengkonfirmasi adanya fenomena ini saat meneliti pertemuan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di Selat Gibraltar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui sesungguhnya dahulu langit dan bumi adalah padu, lalu kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Berdasarkan penelitian biologi modern, sekitar 60% tubuh manusia terdiri dari air. Seluruh proses kehidupan mulai dari metabolisme hingga reproduksi sangat bergantung pada air.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat beredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dahulu diyakini bahwa matahari statis, namun astronomi modern menunjukkan bahwa matahari juga bergerak mengorbit pusat galaksi Bima Sakti bersama tata surya. Gerakan inilah yang disebut dengan solar apex. Kesesuaian antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern bukanlah sekedar kebetulan. Bagi yang beriman, hal ini menjadi bukti tambahan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang maha mengetahui segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Namun penting untuk dipahami bahwa tujuan utama Al-Quran bukanlah menjelaskan sains, tetapi memberikan petunjuk hidup. Ayat-ayat yang bersifat ilmiah adalah penguat bahwa wahyu ini tidak berasal dari manusia, melainkan dari Sang Pencipta alam semesta itu sendiri.